Om Swastiastu, pemirsa BB News TV dimanapun berada, semoga kalian selalu sehat dan berbahagia. Hari ini kita akan menemui Ketua DPK Perbarindo Kota Denpasar untuk membahas bagaimana penanganan kredit macet di Kota Denpasar. Mungkin yang kita ketahui bersama, saat ini ekonomi Bali mengalami keterpurukan. Bahkan data BPS kuartal 3 2020 kita pertumbuhan kita minus 12% lebih. Nah, ini sebuah pertanda bagi kita bahwa ekonomi kita memang dalam keadaan darurat. Mungkin ini berdarah-darah ya dibilang. Nah, hari ini kita akan menemui Bapak Dr. Ranus Imade Sumardano. Beliau adalah pakar BPR. Beliau sudah melalang buana di dunia BPR ini, bahkan dari dulu dari Bank Umum, sekarang jadi komisaris juga di BPR Pasar Umum, Pak ya. Swastiastu, Pak Made. Pak Made, mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana sebenarnya kondisi penanganan terkait dengan kejadian macet yang saat ini mungkin ada peningkatan, Pak Made, di Kota Denpasar ini. Ya. Terima kasih Bapak Didi. Jadi memang dalam tahun ini ya, setelah adanya COVID, ya, kita rasakan beberapa nasabah yang mengalami satu kesulitan, terutama sekali dalam hal mereka mengembangkan usahanya. Termasuk juga kawan-kawan yang bergerak di bidang pariwisata juga mereka mengalami kesulitan dalam hal perekonomian, sehingga mempengaruhi juga pembayaran mereka ke bank ya, untuk membayar kreditnya. Ini salah satu tugas kami di DPR beserta dengan teman-teman di pengurus ya, agar selalu memberikan satu pendekatan edukasi kepada nasabah-nasabah bagaimana mereka bisa mengatur keuangannya, di sisi lain agar bisa membayar pinjamannya, terutama ya bunganya. Nah, karena apa? Karena terus terang ya, jadi bank itu juga kan ada kewajiban juga di dalam memberikan pelayanan pada nasabah-nasabah pemilik dana, gabungan dan deposito. Jadi kita membayar juga bunga-bunga dari nasabah tersebut. Pak, mungkin program relaksasi yang dilakukan oleh bank, oleh mungkin OJK telah memberi program relaksasi, kan itu sangat bermanfaat bagi debitur lah, Pak. Tapi bagi mereka-mereka yang macet ini, nah kira-kira pilihannya apa, Pak? Oh, dari bank, apa pilihannya? Disita atau dibina dulu, Pak? Ya, nah itu ya kita tetap melakukan pembinaan dulu. Pembinaan, kita kasih waktu, ya sama-sama cari solusi, sehingga jika ada solusi ya itu sangat bagus sekali. Solusi yang kita tawarkan dari kami dan nasabah itu selalu mereka ingin melakukan penjualan aset agunan yang dia miliki kepada bank di mana dia pinjam. Jadi setelah itu laku, dia akan membayar kewajibannya di BPR di bank. Ada yang pertama ditawarkan mungkin dibina, setelah dibina silakan jual dulu asetnya. Nah, kalau terpaksa sekali sampai akhir, ya keputusan disita itu adalah keputusan yang paling terakhir berarti, Pak Made? Ya, jadi disita itu bagi bank sebenarnya hal yang sangat tabu. Dan kita merasa kecewa juga pada nasabah. Nah, untuk melakukan penyitaan. Karena intinya kita sebagai seorang bankers, bagaimana kita memberikan pinjaman ini untuk menumbuh kembangkan usahanya terhadap usaha yang digeluti oleh masing-masing customer. Termasuk juga nasabah-nasabah yang konsumtif, ya. Mereka ingin memiliki apa, ya kita mendorong, ya. Tapi kalau ada usaha seperti ini, ya kita selalu adakan win-win solusi untuk mencari solusi mengatasi perusahaan itu.
salah satu hal yang kita tawarkan Februari itu adalah Rextract. Rextract ini sebenarnya untuk mereka itu mungkin lebih ringan, pertama dalam jangka waktu dan juga dalam hal bunga. Jadi di bunga kita berikan satu peninjauan ya, sesuai dengan kemampuan dan hitung-hitungan yang kita miliki di BPR. Sehingga muncul angka. Nah kalau dia merasa terbantu ya, dengan senang hati sekali kita akan melakukan itu. Pak, dari data Pak yang ada di Denpasar ini, kira-kira berapa persen sekarang debitur ini sudah mengajukan Rextract, Pak? Apakah semua debitur melakukan Rextract, apa ada yang mungkin sudah masih bertahan lah Pak, kira-kira gitu? Ya, kalau umumnya Pak ya, karena ini situasi ini kan situasi secara global. Ya, secara nasional juga, dan mempengaruhi juga situasi secara lokal, khususnya di Bali. Nah, saya kira himbauan dari pemerintah ya untuk meringankan debitur melalui Pak Presiden juga ya, beserta OJK ya, menyarankan agar dilakukan Rextract ini. Nah, sejauh berapa persen yang sudah terrealisasi, nah itu masing-masing DPR mungkin ada perbedaan Pak ya, pada jumlahnya. Iya, ada perbedaan. Itu yang ada sekarang ini, Pak. Jadi diharapkan sih kalau yang sudah mampu dia menganggap tidak perlu Rextract ya nggak apa-apa kalau dia mampu. Tapi kalau kita lihat kondisinya seperti sekarang ini, kita sarankan untuk Rextract. Ya, dan BPR sudah menyediakan hal itu kan Pak ya? Sudah Pak. Nah, terkait dengan yang lain Pak, kira-kira kalau kita melihat baca ini Pak, ini kan tadi sudah dipastikan bahwa SITA itu adalah jalan terakhir dan ini merupakan tabu bagi BPR, itulah Pak bilang di. Nah, tabu, kira-kira Pak kalau prediksi dari kondisi yang ada sekarang, kira-kira tahun depan seperti apa ini Pak? Ya, kita memang berharap ya, agar tahun depan ya 2021 ya kondisi ini supaya segera bisa berlalu Pak. Lalu mungkin hubungan kita secara internasional, secara makro ya, dengan karena kita ada di Bali, dengan berdayaannya dunia pariwisata ya tentunya perekonomian Bali akan semakin membaik. Pak. Perekonomian Bali baik ya, kita yakin debitur-debitur yang ada di perbankan saya kira mungkin akan lebih baik juga pendapatannya. Tapi dari data apa yang Pak rangkum dari anggota Pak Niki, mereka tahun depan berapa persen mau tumbuh ini Pak? Nah ini yang kita belum dapati dari masing-masing BPR, karena kondisi masing-masing bank itu berbeda ya. Jadi ada yang masih optimis, menargetkan mungkin di atas 20%, ya masih optimis. Masih ada optimis. Karena yang saya lihat angka moderat banyak pakai Pak, misalnya 5-10% angka moderatnya. Gitu, ya. Jadi ada juga yang memang berani di atas 20% Pak? Ya, berani sekian itu Pak, karena memang customer-nya mereka mungkin pergerakannya tidak di pariwisata Pak. Dia mungkin di perbengkelan, kita lihat ya, sekarang kayaknya bisnis perbengkelan ini masih bagus ya, bagus, karena masyarakat pasti akan melakukan ini hubungan dengan bengkel manakala mereka servis dan sebagainya. Mungkin Pak yang terakhir yang Pak bisa ungkap kepada pemirsa BB News TV, kira-kira apa yang mungkin Pak harapkan sehingga BPR ini bisa bergerak lagi tahun depan atau sekarang mungkin kepada masyarakat Pak, mungkin bisa di ini Pak. Ya, kepada masyarakat ya, jadi kami berharap tetap kita kerja yang lebih ditingkatkan ketimbang yang kemarin, kemudian mencari solusi-solusi bidang usaha apa yang kira-kira bisa digeluti dalam situasi seperti ini. Jadi kalau toh memang Februari hari kemarin ini bergelut di bidang pariwisata, kita sudah tahu kondisi pariwisata seperti sekarang, mungkin kedepannya ini kita berharap agar mereka menambah usaha lain lagi, sehingga mereka akan mendapatkan pendapatan dari sana. Ya. Dan di bank kita harapkan lancar. Nah, sebagaimana yang saya sampaikan tadi ya, bahwa eksekusi itu adalah jalan-jalan yang sangat terakhir, sangat terakhir. Ya, manakala mungkin nasabahnya kita tidak kooperatif, kita
dicari untuk menyelesaikan masalah, malah dia tidak kita temui Pak kadang-kadang ada nasabah seperti itu ya. Nah yang seperti ini mungkin tindakan terakhir itu baru kita lakukan. Tapi sebelumnya kita tetap melakukan Bina itu Pak ya? Ya, melakukan pembinaan sepanjang mereka kooperatif. Ya saya harapkan nasabah jangan tidak kooperatif. Jangan sampai ada sulit ditemui, sulit berkomunikasi. Nah ini harapan kami jangan sampai seperti itu. Tapi kooperatif lah, sehingga kita sama-sama mencari jalan keluar. Nah, itu yang harapan kami Pak. Ya, pemirsa BB News TV, tadi sudah kita dengarkan paparan dari Pak Made. Nah ini jelas kepada debitur-debitur BPR khususnya Niki, artinya mari kita kooperatif lah. Artinya Niki kan semua ini persoalan global. Jadi penurunan ekonomi ini berlangsung global. Jadi semua merasakan. Jadi kalau harapan dari BPR, debitur-debitur sekarang yang sedang bermasalah silakan datang ke BPR, menyampaikan masalahnya, keluhannya, dan BPR juga sudah menyiapkan banyak program untuk membantu mereka. Artinya pilihan SITA itulah pilihan yang paling terakhir. Pilihan ketika mungkin nasabah atau debitur ini tidak kooperatif dan mungkin ini sudah tidak ada jalan lain lagi. Jadi bagi BPR sebenarnya tabu bagi mereka untuk melakukan penyitaan aset daripada nasabah. Demikian laporan kami, Tidang Sidang Mantuk Pramosanti. Om Santi 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 Om.